Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Pada kalian yang menonton video ini, pada kali ini saya akan mereaksi satu tajuk berkaitan dengan kunjungan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara Indonesia baru-baru ini. Dikatakan Perdana Menteri Malaysia ungkap jasa Indonesia saat ia terbuang. Apakah perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Indonesia terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini guys saat dia terbuang. Jadi ayo kita sama-sama mendengar berita ini dan juga info ini, dan berita kedua juga tentang Republik Indonesia Malaysia bersatu ya lawan Uni Eropah. Kalau sudah bergabung pasti ada satu keputusan yang begitu positif lah kalau saya tengok begitu. Walaupun tidak bergabung sekarang, Indonesia sejak yang pergi lawan Uni Eropah sudah mereka rasa terketar-ketir ya guys. Di stop jak nikel, mereka semua telefon Presiden Jokowi minta dibuka balik. Lepas tu sampai mereka buat aduannya di WTO. Diorang buat ancaman, buat tekanan di WTO agar Indonesia membuka semula ekspor sumber bahan mentah dari Indonesia tu. Jadi kita saksikan sama-sama perkara-perkara dan juga informasi tentang kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ke Indonesia. Jadi yang saya tengok juga guys, kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ni disambut dengan baik ya, sehingga ada satu forum di situ dia forum leadership ya, banyak soalan-soalan yang diajukan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang hubungan Malaysia dan Indonesia. Dan saya mengharapkan ya, dengan terlantiknya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni menjadi Perdana Menteri Malaysia, saya mengharapkan agar hubungan Malaysia dan Indonesia akan terus akrab lagi ya, lagi tambah erat lagi hubungan itu. Itulah sama-sama kita harapkan ya. Jadi ayo sama-sama kita semak info ini dari channel Indo Magazine. Kepada kalian yang menonton video ini, support ini channel Indo Magazine dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channel Indo Magazine. Jadi ayo sama-sama kita mendengar info ini guys. Jom. Semasa kita sukar, hidup dalam keadaan terumbang ambing, derita, itu Indonesia itu menyambut kita sebagai sahabat sejati. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari Indonesia Malaysia. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini Perdana Menteri terbaru Malaysia yaitu Bapak Anwar Ibrahim telah datang berkunjung ke Indonesia, dan tentunya untuk menemui Presiden kita Bapak Joko Widodo bos. Tak main-main, PM baru Malaysia ini pun lagi-lagi menjadikan negara kita Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjunginya setelah menjadi Perdana Menteri baru Malaysia. Guys, sebenarnya setiap kali pelantikan Perdana Menteri Malaysia ya, negara pertama yang akan dikunjungi adalah negara Indonesia. Baik Mahathir, baik Muhyiddin Yassin, baik Ismail Sabri, dan ini Anwar Ibrahim ya. Inilah kedekatan kita, negara yang paling dekat ya. Kalau Malaysia Indonesia ini negara yang paling dekat. Jadi yang selama hidup saya nih yang saya perhatikan, pemimpin-pemimpin ini negara pertama yang dia kunjungi adalah Indonesia. Itu guys. Jadi itu yang saya rasa begitu terkesan ya. Sebenarnya pemimpin-pemimpin kita ni bagus sejak guys, cuma ada 2-3 kelompok ni sejak yang ini haters ni, netizen yang pihak yang saling buat provokasi tu. Jadi yang itu kita abaikan ya. Kita ambil yang positif, kita cari ikhtiar bagaimana cara untuk kita mengeratkan lagi hubungan antara dua negara ni, Malaysia, Indonesia, sahabat selamanya ni. Jadi ayo kita sambung guys. Dan cukup mantap dalam pernyataannya di depan Pak Jokowi, beliau pun juga menyatakan bahwa Indonesia punya tempat khusus di hati beliau. Bahkan beliau juga mengungkap jasa Indonesia ketika beliau terbuang di Malaysia, dan Indonesia lah yang merangkul beliau. Nah, lantas apakah sebenarnya yang terjadi pada beliau di masa lampau, BJ dan Habibie, apa hubungannya dengan Indonesia? Setelah ini kita bahas.
Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap, pertemuan kedua pemimpin negara ini pun ternyata juga menghasilkan persatuan yang cukup solid, bos. Noh, Tak main-main, Malaysia Indonesia pun kini kabarnya akan segera bersatu untuk melawan larangan Uni Eropa. Woi, Nah, padu nih, melawan guys. seperti apakah yang dimaksud dalam bidang apa setelah ini kita bahas. Oke, berita pertama datang dari PM baru Malaysia yaitu Bapak Anwar Ibrahim yang ternyata mengungkap jasa besar Indonesia terhadap beliau di masa lampau. Oh. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Senin 9 Januari 2023 kemarin, beliau pun mengungkapkan hubungan Indonesia dan Malaysia bukan sekedar hubungan diplomatis biasa. Menurutnya, Indonesia pun merupakan negara yang memiliki tempat di hati sanubarinya, bos. Di mana beliau pun akhirnya Jap. Anwar Ibrahim nih sebelum dia jadi Perdana Menteri, yang saya tengok ya sekarang ini tengah FYP. Oh, banyak berita tentang Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya masyarakat Indonesia lebih senang ya dengan Anwar Ibrahim nih. Banyak yang mengenali Anwar Ibrahim di negara Indonesia, baik dari rakyat sampai pemimpinnya. Dan apabila dia dilantik menjadi Perdana Menteri saat itu, sudah angkat sumpah, orang yang pertama ya, pemimpin di dunia yang pertama kali menelepon Perdana Menteri ini siapa? Bapak Jokowi, guys. Nah, bayangkan orang pertama di dunia, dia dilantik sejak menjadi Perdana Menteri, terus langsung ditelepon. Keren. ungkap kembali lika-liku kehidupannya di masa lalu. Beliau Kasian yang nih, pernah guys. dipenjara Banyak betul dia punya di tengah kisah pertentangan hidup. politik negeri jiran Malaysia beberapa tahun silam mengenang dukungan dari Indonesia, di mana ketika beliau harus menjalani hukuman penjara yang lama karena Sebentar lagi. Ini BJ Habibie nih, arwah sudah kan? Dialah yang mendampingi Anwar Ibrahim ya, bagi sokongan moral. Lepas tu saya pernah dengar info yang mana dia menulis surat jangan apa-apakan adik saya kah ataupun saudara saya. Begitu tuh, guys. Oh, dorang ni rapat betul ni, guys. Itu yang Anwar Ibrahim ni senang ya dengan Indonesia. Betul lah itu apa yang dia cakap. Indonesia ni mendapat tempat di hatinya. Nah, ayo. tuduhan korupsi dan sodomi, banyak kolega-koleganya dari Indonesia, baik dari politikus senior, pelaku bisnis, hingga aktivis memberikan dukungan moral kepadanya. Jadi sepertinya yang admin tangkap, ya tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada beliau pada masa lampau ini pun syarat dengan muatan politis, bos. Artinya demi persaingan politik, di mana saat ia terjatuh terombang-ambing, Indonesia lah yang merangkulnya. Nah, saat menyampaikan pernyataan pers di Istana Bogor kemarin, beliau pun mengatakan, terlalu ramai teman-teman di sini yang membantu. Ini juga agak personal, Bapak Presiden. Semasa kita agak sukar, hidup dalam keadaan terombang-ambing derita, Indonesia pun menyambut kita sebagai sahabat sejati. Terima kasih teman-teman ya Indonesia. Pada media, itu tak mungkin kita lupakan, ujar beliau. Mantap, mantap, Jos. Hai, saya rasa bangga lah ada Perdana Menteri ini. Oke, kemudian Hubungan berita tuh kita kedua mau yang cukup bagus. mantap. Pertemuan kedua pemimpin negara besar Asia Tenggara ini pun menghasilkan sebuah persatuan yang cukup epik, bos. Nah, apa Di mana lagi? Perdana Menteri Malaysia Bapak Anwar Ibrahim menyatakan sepakat dengan Presiden Joko Widodo untuk melawan larangan Uni Eropa, di mana larangan yang dimaksud adalah larangan terhadap kelapa sawit, bos. Nah, kan kelapa sawit lagi, guys, semakin kita dihantam. lama, semakin panas nih. Uni Eropa pun kini sepertinya harus melawan dua kekuatan besar, negara penghasil kelapa sawit, jika masih ngotot mendiskriminasi produk-produk kelapa sawit yang dikatakannya tidak ramah lingkungan, bos. Itu Di mana hal alasannya. ini pun terkait undang-undang baru yang muncul di atas arahan energi terbarukan Uni Eropa yang mewajibkan bahan bakar berbasis minyak sawit dihapuskan pada tahun 2030 mendatang. Mau dihapuskan sawit? Artinya, Uni Eropa pun secara tidak langsung menentang program-program BBM kelapa sawit kita, Wow. seperti yang baru-baru ini akan diterapkan, yaitu biodiesel B30. Wah, Nah, ini
Dalam pernyataannya Ancaman di besar konferensi nih, guys. pers Senin 9 Januari 2023 kemarin, Bapak Anwar pun mengatakan bahwa ini merupakan sesuatu yang diskriminatif dan tidak fair. Ia menyebut ini akan dapat menyebabkan petani sawit kedua negara tidak sejahtera. Mungkin larangan di beberapa subjek, tapi tidak di seluruh industri. Jadi untuk hal ini, kami akan bekerja sama dengan Indonesia. Nah, kali ujar inilah. beliau. Nah, akhirnya kini Indonesia dan Malaysia pun siap bersatu untuk melawan Uni Eropa. Mantap. Bos. Ini yang Mantap, kita mau. Mantap, Jos. Oke guys, demikianlah video yang kita saksikan sebentar tadi berkaitan dengan PM Malaysia ungkap jasa Indonesia saat dia terbuang. Rupa-rupanya Indonesia banyak berjasa ya pada Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini. Saya ada ternampak klip-klip video yang lama-lama telah bermunculan sekarang, yang mana kunjungan-kunjungan beliau semasa dia belum lagi menjadi Perdana Menteri, ramai sudah pemimpin-pemimpin Indonesia yang dia temui, dan saya tengok sangat dekat ya Malaysia dan Indonesia kalau Anwar Ibrahim nih. Dan apa yang dinyatakan itu bahwa Indonesia mendapat ada tempat di hatinya itu adalah benar ya, sebab saya tengok dia dengan pemimpin-pemimpin Indonesia cukup akrab, seperti B.J. Habibie ya, arwah dia seperti adik dan kakak, dan pemimpin-pemimpin yang lain juga. Saat Perdana Menteri ini diangkat menjadi Perdana Menteri ya, baru-baru ini orang yang pertama menghubungi Perdana Menteri Malaysia ini adalah Presiden Jokowi. Nah, itulah satu kedekatan antara Malaysia dan Indonesia. Kita mengharapkan selepas ini agar hubungan Malaysia dan Indonesia ini akan lebih akrab lagi, tanpa sebarang masalah, tanpa sebarang konflik ya. Dengan pemimpin Anwar Ibrahim nih, dia lagi banyak memahami antara politik Malaysia Indonesia nih. Jadi semoga dengan gabungan pola pemikiran Presiden Jokowi dan juga Anwar Ibrahim nih dapat memberi satu manfaat yang lebih baik lagi ke atas kedua negara nih, Malaysia Indonesia. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.